Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada pertemuan keempat untuk mata kuliah usul fikih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang hukum syariat. Dari definisi hukum syariat, kemudian kita tahu bahasa hukum dalam syariat ada dua, perintah, larangan. Terus hukum syariat kemarin kita bahas ada tiga macam. Yang pertama al-iqtida, yaitu permintaan. Yang kedua adalah at-takhyir, kebebasan untuk memilih. Dan yang ketiga adalah al-wada', yaitu hubungan keterkaitan antara satu hal dengan yang lain. Dari situ kita paham bahwasanya hukum kemudian menjadi ada 5, menjadi wajib jika perintahnya tegas, lalu kemudian sunnah jika perintahnya tidak tegas, terus kemudian makruh, haram kalau larangan itu tegas, makruh kalau larangan tidak tegas, dan yang terakhir adalah al-ibahah. Sebenarnya ada beberapa hal yang belum saya bahas kemarin, yaitu tentang fardu dan wajib. Mazhab Hanafi membedakan antara fardu dengan wajib. Sedangkan selain mazhab Hanafi, berarti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, mereka menyamakan antara fardu dan wajib. Menurut mazhab Hanafi, fardu adalah suatu perkara yang didalili atau yang diperintahkan dengan dalil yang qat'i, yaitu Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau perintahnya datang dengan Quran atau hadis mutawatir yang sifatnya qat'i, maka hukumnya adalah fardu. Sedangkan kalau dalilnya adalah dalil yang zonni seperti hadis ahad, maka hukumnya wajib. Contohnya bisa kita temukan dalam perkara sholat, yaitu baca Fatihah dalam sholat. Menurut mazhab 3, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, baca Fatihah dalam sholat itu hukumnya fardu, ya wajib, karena tidak ada perbedaan. Hanya dalam mazhab Hanafi, hukum membaca Fatihah dalam sholat itu bukan fardu, tapi wajib. Akibat hukumnya apa? Akibat hukumnya nanti sholatnya sah tapi berdosa karena dia meninggalkan hal yang wajib. Ini kira-kira sama seperti mazhab Syafi'i dalam hal haji. Ada fardu haji, ada wajib haji. Tapi selain itu mazhab Syafi'i tidak mengenal pembedaan antara fardu dan wajib. Kalau mazhab Hanafi, mereka melakukan ini. Mereka memiliki perbedaan antara fardu dan wajib. Begitu juga dengan hal yang dilarang. Jika dilarang oleh hal yang oleh dalil yang qat'i, maka dia menjadi haram. Tapi kalau dilarang oleh dalil yang zonni, maka hukumnya bukan haram tapi makruh tahrim. Maka kalau dalam mazhab Hanafi kira-kira hukumnya tidak jadi 5 tapi jadi 7. Yang paling atas adalah fardu, lalu kemudian wajib, lalu kemudian sunnah, mubah, lalu kemudian makruh, tanzih, lalu kemudian di bawahnya lagi makruh tahrim, baru haram. Itu perbedaan antara fardu dan wajib antara mazhab Hanafi dengan mazhab yang lain. Lalu kemudian ada juga yang belum dibahas kemarin. Mungkin kita juga sudah mengenal fardu atau wajib dalam mazhab kita. Fardu itu bisa kita lihat pertama dari person, dari orang yang diwajibkan. Perkara itu pertama ada wajib ain atau fardu ain yang diwajibkan kepada seluruh pribadi. Masing-masing kita diwajibkan untuk melaksanakan itu fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah
yang diwajibkan kepada suatu kaum, yang mana jika suatu kaum itu tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Contoh dari fardu kifayah adalah sholat jenazah. Lalu kemudian dalam madhab Syafi'i, mengadakan sholat jamaah di satu masjid itu adalah fardu kifayah. Hingga jika tidak ada jamaah di satu kaum berarti kaum itu bisa diperangi. Tapi kalau misalkan sudah ada, maka satu kaum itu terbebas dari dosa. Karena itu adalah syiar. Nah itu, fardu ain dan fardu kifayah kita pun sudah mengenal itu. Lalu kemudian ada juga fardu atau wajib yang berkaitan dengan perkaranya. Yang pertama ada wajib muayyan, yaitu bahwasanya suatu perintah yang tegas dan jelas untuk suatu hal. Dan yang kedua adalah fardu wajib mukhayyar, yaitu kita berkewajiban untuk melakukan satu di antara banyak hal. Kalau wajib muayyan itu kan seperti sholat, kita diwajibkan sholat, wa aqimus sholat, itu jelas perintahnya sholat. Sedangkan yang kedua wajib mukhayyar adalah contohnya kafarot. Kafarot itu biasanya kita diberikan pilihan mengerjakan satu di antara tiga. Apakah memerdekakan budak tapi sekarang sudah tidak ada, terus puasa, atau memberi makan orang miskin. Seperti kafarat dalam orang yang melakukan hubungan badan ketika bulan Ramadan. Kafaratnya 3. Kalau tidak memerdekakan budak, maka memberi makan orang 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kita dalam wajib mukhayyar kita bisa melakukan satu di antara 3 ini. Lalu kemudian wajib juga bisa dilihat dari sisi waktu. Ada wajib mudayyak, ada wajib muwassa'. Wajib mudayyak itu adalah wajib yang mana waktunya itu sama, waktu yang diberikan itu sama dengan panjangnya ibadah. Itu wajib mudayyak. Contohnya seperti puasa. Puasa kita kan harus puasa dari subuh sampai maghrib, ya mudayyak. Berbeda dengan wajib muwassa' yang mana waktunya panjang tapi ibadahnya pendek. Contohnya sholat. Kita tahu bahwasanya wajibnya sholat subuh misalkan dari fajar sampai terbitnya matahari. Tapi kan sholat itu paling hanya 5 menit. Nah, hukum dari wajib muwassa' ini kita bisa melakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir, selama tidak keluar dari batas waktu ini. Memang fadilahnya berada di awal. Fadilahnya berada di awal, sholat jamaah biasanya dimasjidkan di awal, maka fadilahnya di situ. Tapi kita bisa melakukan itu baik di depan, di tengah, ataupun di belakang. Itu wajib muwassa'. Sedangkan wajib mudhayyak kan waktunya sudah segitu, ibadahnya segitu. Jadi kita nggak bisa maju atau mundur. Kita harus melakukannya saat itu. Nah, itu terkait pembahasan kemarin yang belum saya bahas. Antum silahkan catat, menambahi dengan catatan yang minggu kemarin. Dan karena itu perlu juga. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu bahasa hukum dalam syariat. Sebagaimana yang telah kita bahas dalam pertemuan minggu kemarin, syariat ketika hendak memerintah atau melarang, hukum yang ada dalam syariat kan kemarin saya bahas mulai dari permintaan dari atas. Nah, permintaan itu saya bahasakan dengan bahasa hukum dalam syariat. Ada 2 bahasa hukum dalam syariat. Pertama ada al-amr, yang kedua adalah an-nahyu. Al-amr adalah perintah, an-nahyu adalah larangan. Kita akan membahasnya dalam 2 pertemuan. Pertemuan sekarang adalah al-amr, pertemuan berikutnya adalah an-nahyu. Yang akan kita bahas di sini selain dari definisi, terus sighah, terus kita akan membahas tentang kaidah. Dari sini kita juga akan mengetahui apa bedanya kaidah fikih dengan kaidah usul fikih. Nanti kita akan bahas. Maka sekarang kita masuk ke dalam al-amr. Al-amr gampangnya adalah perintah. Namun para ulama memberikan definisi. Ada banyak definisi sebenarnya dalam al-amr itu.
Namun definisi yang saya gunakan yang mudah saja. Al-amr adalah talabul fi'li bil qaul. Amr perintah adalah talabul fi'li, permintaan untuk melakukan sesuatu bil qaul dengan cara lisan. Kenapa ada bil qaul? Untuk menyatakan bahwasanya bil isyarah itu bukan perintah. Karena dalam yang kita gunakan dalam syariat itu kan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu kan qaul. Maka talabul fi'li bil qaul itu definisi yang mudah. Masih banyak definisi yang lain. Di antara para ulama ada yang memberikan melihat dari posisi orang, posisi yang memerintah. Contohnya mungkin di antara antum ada yang hafal kitab Mabadi Awaliyah, beliau mendefinisikan amr itu talabul fi'li minal a'la ilal adna. Adalah permintaan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Namun yang saya gunakan, yang saya ambil dari kitab Ghayatul Wusul, Syarah Lubul Usul, karya Syekh Islam Zakaria Al-Ansari, beliau menyatakan tidak perlu ada pembedaan antara minal a'la ilal adna. Karena kalau kita lihat dari sisi bahasa, mau yang sesuai, antum sesama teman satu dengan yang lain, ketika menyatakan dengan sighah amr, maka itu termasuk ke dalam amr. Begitu juga kalau misalkan dari pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, beliau mengambil contoh dari perkataan Fir'aun yang ada di dalam Al-Quran. Madza ta'murun? Madza ta'murun itu diucapkan oleh Fir'aun kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Madza ta'murun, di situ ada kata amaro, berarti amr itu tidak hanya datang dari atas ke bawah, tapi juga dari sesama ataupun bahkan dari bawah ke atas. Itu yang kita gunakan, yang saya ambil dari kitab Ghayatul Usul, Syarah Lubul Usul. Memang terbiasa kalau kita semakin mempelajari usul fikih lebih dalam, kita akan melihat bahwasanya oh ternyata dalam usul fikih saja orang bisa berbeda pendapat. Itu talabul fi'li bil qaul. Atau mudahnya itu adalah perintah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui ini adalah suatu perintah? Dari mana kita tahu? Kita melihatnya dari sighah. Dari sighah. Maka siyaghul amri, siyagh itu jamak dari sighah. Siyaghul amri ada banyak. Siyaghul amri ada banyak. Yang pertama jelas adalah fi'lul amr. Itu yang paling banyak. Contohnya seperti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Contoh yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Itu contoh. Kita sudah, kalau antum sudah mempelajari nahwu, antum sudah belajar ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada fi'il amr. Nah, sighah amr yang paling banyak dan yang paling mudah untuk ditemukan itu adalah fi'il amr. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin idza ajalin musamma faktubu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Banyak sekali. Itu adalah yang paling banyak. Sighah pertama adalah fi'lul amr. Sighah yang kedua adalah al-fi'lul mudhari. Al-muqtarin bilamil amr. Yang kedua adalah fi'il mudhari al-muqtarin bilamil amr. Kita sudah tahu ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari kita bisa memerintahkan atau kita bisa menemukan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis perintah yang datang menggunakan fi'il mudhari. Namun
dikaitkan dengan lamul amr. Contohnya ya ma'syara syabab. Ini ya ma'syara syabab manis tata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Hai pemuda, ini kayaknya kemarin saya ngambil contoh ini juga. Hai pemuda, siapa yang sudah bisa menghidupi maka fal yatazawwaj, hendaklah nikah. Fal di sini adalah lamul amr, yatazawwaj di sini adalah fi'il mudhari'. Maka kita tahu juga kalau misalkan fi'il mudhari ditambah dengan lamul amr maka ujungnya dia menjadi jazm. Maka fal yatazawwaj. Contoh yang lain misalkan fal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Terus liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Nah, banyak sekali. Intinya sighah amr yang kedua adalah fi'il mudhari yang diiringi, yang diawali dengan lamul amr. Baik sebelumnya ada fa atau ada wa atau tidak. Itu sighah amr yang kedua. Sighah amr yang ketiga adalah isim fi'il amr. Dalam nahwu juga kita sudah pernah belajar ada isim fi'il. Isim fi'il ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Contoh dari isim fi'il amr adalah ya ayyuhalladzina qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Ta'ala itu isim fi'il amr yang artinya ayo. Nah, ta'alau di sini adalah ajakan. Maka ta'alau, ayo kita ke sini. Gitu. Ta'alau di situ isim fi'il amr, maka kita tahu di situ bahwasanya dia adalah perintah. Lalu kemudian ada lagi masdar. Al-masdarul ladzi yakunu jawaban lisyarti bifa. Sighah amr yang keempat adalah masdar. Masdar yang menjadi jawab syarat. Kalau dalam antum sudah belajar nahwu, antum sudah kenal ada syarat dan jawab syarat. In titik fa gitu. Kalau seperti ini maka seperti ini. Itu masdar. Bima'na alladzi yakunu jawaban li syarti bi fa. Kita langsung contoh yang mudah seperti faman lam yajid fasiyam salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Faman lam yajid, siapa yang belum menemukan hewan untuk disembelih, untuk dijadikan dam, maka fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Fasiyam, maka puasalah. Nah, di situ siyam itu kan masdar. Yang masdar pertama masdar, yang kedua dia menjadi jawab syarat dari syarat yang ada sebelumnya dan diiringi dengan huruf fa. Contoh yang lain seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun. Faman kana minkum maridan itu syarat. Au ala safarin, lalu kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka bayarlah di hari yang lain. Nanti kalau kita melihat dari Al-Quran atau dalam hadis,
Ada syarat, ada jawabu syarat. Lalu kemudian jawabu syaratnya merupakan suatu masdar dan di situ ada huruf fa. Maka ya dari situ kita tahu itu adalah perintah. Contoh ya, sighah yang lain adalah ketika ada kata amr. Kalimat amaro atau dengan akar katanya amaro ya'muru amrun. Contohnya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimat amaro, kalau ada amaro baik ya'muru atau amaro atau amartukum, seperti Rasulullah SAW menyatakan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Nah, kata amaro berarti itu adalah perintah. Dan yang terakhir adalah al-khabar bima'nal amr. Ini yang susah. Sighah amr yang terakhir adalah al-khabar bima'nal amr. Dalam ilmu balaghah kita sudah mengenal ada amr, ada khobar, ada insya. Insya itu fi'il amr itu insya. Fi'il amr itu insya. Ma la yahtamilu sidqi wal kadhib. Seperti duduklah. Itu kan ketika saya bilang duduklah, tidak ada, kita tidak tahu apakah yang saya ucapkan itu jujur atau enggak, karena tidak ada sisi jujur atau bohongnya dalam perkataan duduklah. Paling yang ada cuma itu beneran atau bercanda, seperti keluar kalian. Enggak tahu itu apakah benar atau bercanda, tapi sisi bohong atau sisi jujurnya enggak kelihatan. Nah, kalau khobar itu sisi bohong dan sisi jujurnya kelihatan. Apakah saya jujur atau bohong? Tadi malam saya sholat tahajud. Itu kan, ini orang benar atau bohong? Nah, itu khobar namanya. Nah, tapi ada khobar bimana amr, khobar bimana insya. Ada kalimatnya berbentuknya khobar, tapi maksudnya adalah perintah di situ. Contohnya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang wanita yang diceraikan oleh suaminya, hendaklah dia menahan dirinya di rumah bi anfusihinna salasata quru. Tiga kali haid atau 3 kali suci. Nah, di sini tidak ada fi'il amr. Tidak ada fi'il amr, tidak ada isim fi'il amr, tidak ada masdar, tidak ada kalimat amaro, tapi hanya ada fi'il mudhari. Namun para ulama memahami bahwasanya dalam ayat ini itu adalah isinya adalah perintah bagi orang-orang yang diceraikan untuk menahan diri di rumah. Contoh yang lain seperti ana wa kafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang mengurusi anak yatim itu seperti ini, kata Rasul. Itu kan khobar, tapi maksudnya uruslah anak yatim biar kamu ada sama saya seperti ini. Kira-kira maknanya seperti itu. Itu tadi kita sudah tahu dari sighatul amr atau redaksi perintah dalam Al-Quran dan hadis. Ada fi'il amr, ada fi'il mudhari muqtarin bil amil amr, terus ada isim fi'il amr, terus yang keempat ada al-masdarul ladzi yakunu jawaban li syarti bi fa, terus yang kelima ada kalimat amaro dengan akar katanya, yang keenam ada al-khabar bi manal amr. Nah, itu tadi sighatul amr. Maka sekarang kita masuk ke dalam kaidah.
Kaidah usuliyah fil amr. Fil amr. Materi kita kan usul fikih. Maka yang kita bahas adalah kaidah usul fikih. Nah, ini banyak orang yang masih susah untuk membedakan antara kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah. Apa bedanya kaidah usuliyah dengan kaidah fiqhiyah? Sama seperti kira-kira kalau antum nggak tahu, antum disuruh beli jahe sama laja sama kunyit itu kan susah bedainnya. Kalau orang yang nggak tahu. Tapi kalau orang yang tahu kan bisa membedakan apa itu kaidah usuliyah, apa itu kaidah fiqhiyah. Gampangnya gini, kaidah usuliyah itu objeknya adalah dalil. Sedangkan kaidah fiqhiyah objeknya adalah fikih. Objeknya adalah perbuatan manusia. Ini saya berikan sebelum kita masuk ke dalam kaidah. Perbedaan antara kaidah usul dan kaidah fikih. Gampangnya kaidah usul objeknya adalah dalil. Sedangkan kaidah fikih objeknya adalah perbuatan. Gimana maksudnya? Gini, kaidah usul objeknya adalah dalil. Kaidah usul itu digunakan sebagai alat bagaimana cara biar kita paham tentang dalil. Al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah usul. Bahwasanya semua perintah itu pada dasarnya menunjukkan kewajiban. Ketika kita mendapatkan suatu dalil wa aqimus shalah, kita paham ini kemungkinan pertama adalah kewajiban. Kalau tidak ada dalil lain yang membantah ini, maka tetap hukumnya wajib. Tapi kalau misalkan ada dalil lain yang menyatakan berbeda, maka perintah ini tidak jadi wajib. Contoh yang lain ketika kita menemukan tadi hadis Rasulullah SAW, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu amar, kita paham di situ itu ada amar, ada perintah. Lalu kemudian kembali kepada kaidah usul yang tadi, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dallad dalil ala khilafihi, maka kemungkinan pertama perintah itu adalah wajib. Sampai kemudian kita menemukan dalil lain, baru itu turun dari wajib menjadi sunnah atau bahkan menjadi ibahah. Nah, sedangkan kaidah fikih objeknya itu adalah perbuatan, objeknya itu adalah masalah fikih bukan dalil. Masalah fikih bukan dalil. Contohnya al-umuru bima qasidiha. Itu kaidah fikih. Dalam sholat ada niat, dalam puasa ada niat, wudu ada niat, haji ada niat. Di semua bab fikih ada niat. Akhirnya para ulama menyimpulkan, karena semua bab fikih itu ada niatnya, maka diambillah satu kaidah yang namanya al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini berkaitannya langsung dengan perbuatan, langsung dengan masalah fikih, bukan lagi dengan dalil. Contoh yang lain adalah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Yang namanya darar, namanya bahaya itu yuzal, harus dihilangkan. Contohnya seperti sekarang, kita lagi masa wabah corona, yang mana kita nggak tahu siapa yang sudah terinfeksi dan belum. Bahkan orang yang terinfeksi, dia baru merasakan gejalanya 14 hari setelah itu. Tapi di masa 14 hari ini, orang itu sudah bisa menginfeksi orang lain. Jadi, antum, misalkan, nauzubillah, antum suatu saat naik bis, ternyata di dalam bis itu ada orang yang sudah kena, dan dia batuk, antum kena. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, antum nggak merasa apa-apa. Tapi antum pulang ke rumah, hari pertama, kedua, ketiga, antum sudah menginfeksi orang lain, sudah menularkan virus kepada orang lain, kepada saudara, kepada adik, kepada kakak. Baru terasa ketika sudah 5 hari, 6 hari, 14 hari baru ketahuan. Batuk-batuk, panas, dan sebagainya.
Atas dasar ini para ulama menyatakan udah jangan dulu jamaah, jangan dulu sholat Jumat, karena kita nggak tahu bahayanya. Maka ad-dararu yuzalu, namanya bahaya harus kita hilangkan. Ada lagi kaidah di bawah ad-dararu yuzalu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghilangkan mafsadah kita dahulukan daripada mengambil manfaat. Menghilangkan mafsadah tersebarnya wabah itu harus kita dahulukan daripada kita mencari fadilah jamaah dan sholat Jumat. Kira-kira seperti itu. Itu kaidah fikih. Nah, maka yang kita bahas sekarang adalah kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih dalam amr ada banyak. Kaidah pertama adalah al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalil ala khilafi. Al-aslu fil amr, pada dasarnya suatu perintah itu menunjukkan kewajiban. Illa ma dalla dalil ala khilafihi, kecuali ada dalil lain yang menyatakan sebaliknya. Contohnya tadi atau yang kemarin saya bahas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Lalu kemudian dicari ada dalil lain, ternyata masalakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu enggak salat. Terus kemudian Rasul menyatakan perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah tarkus shalah. Dari sini tidak ada dalil yang menyatakan kita boleh meninggalkan sholat. Oke, berarti perintah sholat itu wajib. Contoh yang lain misalkan seperti tadi, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, hendaklah kamu nikah. Kita cari dalam dalil yang lain, Rasul belum pernah menghukum orang yang enggak nikah, Rasul tidak pernah mengancam orang yang tidak nikah dengan neraka. Oke, berarti perintah itu turun, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Jadi kira-kira seperti itu. Al-aslu fil amri lil wujub. Ketika kita mendapatkan suatu perintah, maka kemungkinan pertama yang bisa kita ambil dari perintah ini adalah perintah ini menunjukkan kewajiban. Sampai kita menemukan dalil lain, maka kita bisa memahami perintah ini enggak jadi wajib. Bahkan menurut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab ini Ghayatul Usul Syarah Lubul Usul, beliau menyatakan perintah itu, amr itu memiliki 26 makna. Jadi enggak cuma lil wujub saja. Ada lil nadbi, ada lil isyarah, ada lil imtinan. Kalau antum yang sudah pernah belajar usul fikih atau sudah belajar balaghah, antum tahu. Maksudnya perintah di sini enggak cuma semuanya amr. Lil irsyad, untuk menunjukkan. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, itu adalah perintah. Kalau kamu hutang, maka catatlah. Perintah di sini bukan lil wujub, tapi ya anjuran. Karena lebih baik kalau misalkan pencatatan administrasi yang rapi itu kan lebih bagus. Itu lil irsyad. Kira-kira gitu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari yang kami berikan. Itu kan perintah, tapi perintahnya bukan untuk kewajiban. Kalau yang namanya makan kan, kalau kamu mau makan silakan, kalau nggak makan ya udah terserah. Kira-kira gitu. Tapi pada dasarnya kaidah ini menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan kewajiban, maka itulah yang pertama kali kita pikirkan. Kemungkinan pertama adalah untuk kewajiban, lalu kemudian kemungkinan kedua dan ketiga itu setelah kita menemukan dalil yang lain. Kaidah yang lain adalah al-amr al-mu'allaq bisyarti aw sifah yaqtadi takrar kullama wujida syartuhu aw sifatuhu. Al-amrul mu'allaq bisyarti aw sifah yaqtadi takrar kullama wujida syartuhu aw sifatuhu. Suatu perintah yang dikaitkan dengan suatu syarat
atau dengan suatu sifat, maka yaqtadi takror, maka harus menunjukkan perintah yang berulang. Kullama wujida syartuhu aw sifatuhu, setiap kali syaratnya atau sifatnya ada. Contohnya gini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasariqu wasariqatu faqta'u, pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Di situ kata potong tangan dikaitkan dengan wasariqu wasariqatu. Maka setiap terjadi wasariqu wasariqatu, setiap terjadi pencurian, maka harus ada potong tangan. Atas dasar itu kalau misalkan seseorang mencuri dan itu sudah masuk ke nisab pencurian, maka dia akan dipotong tangan kanan pertama kali. Lalu kemudian di kemudian hari dia mencuri lagi, harus ada yang dipotong lagi. Karena perintah itu berkaitan dengan sifat dan syarat. Atau contoh yang lain, aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dengan hadis-hadis yang lain, perintah salat itu kan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW diikatkan dengan pergerakan matahari, pergerakan semu matahari. Kalau terbit fajar maka kita wajib salat subuh. Kalau terbenam matahari kita wajib salat maghrib. Maka setiap terbenam matahari kita wajib salat maghrib. Setiap kali fajar naik, maka kita wajib salat subuh. Kira-kira seperti itu. Nah, jika perintahnya itu tidak dikaitkan dengan syarat atau dengan sifat, maka kembali kepada asal al-aslu fil amri la yaqtadi at-takrar. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak menunjukkan harus dilakukan secara terus-menerus. Ya, kalau perintahnya itu dikaitkan dengan suatu hal dan suatu hal itu datang terus-menerus, maka perintahnya jadi terus-menerus. Tapi kalau tidak, maka enggak. Nah, lalu ada lagi kaidah yang lain, al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Pada dasarnya suatu perintah itu tidak harus dilakukan maaf tadi mati. Nah, kaidah selanjutnya ini al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Suatu perintah pada dasarnya tidak harus dilakukan secara langsung. Kecuali kalau dikaitkan dengan suatu hal maka harus dilakukan ketika hal itu datang. Tapi kalau tidak dikaitkan dengan suatu hal maka tidak. Ada juga kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah tentang sesuatu itu juga merupakan perintah dengan jalan yang menunjukkan ke situ. Atau kaidah lainnya itu ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perintah sholat, wa aqimus sholat, itu berarti perintah juga untuk antum wudu. Karena dalam ayat lain Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau sholat maka wudulah.
dengan cara seperti ini. Maka ketika ada ayat wa aqimus shalah, kita sudah paham bahwasanya perintah untuk sholat juga merupakan perintah untuk wudu. Kira-kira seperti itu. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Suatu kewajiban yang tidak sempurna tanpa hal ini, maka hal ini juga wajib. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada kaidah lain, al-qada'u bi amrin jadid. Dalam suatu hukum dan kaitannya dengan waktu, kita menemukan ada istilah ada dan qada. Ada itu apa? Ada itu melakukan sesuatu pada waktunya. Azan, antum sholat zuhur, itu kan niatnya adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan azan zuhur antum tidur, lalu kemudian bablas sampai asar. Asar bangun, antum bangun dan sholatnya itu qada'an lillahi ta'ala, qada. Nah, kaidah ini al-qada'u bi amrin jadid, al-qada' bi amrin jadid maksudnya perintah jika sudah terlewat waktunya. Nah, ketika waktunya sudah terlewat, itu sejatinya kita sudah gugur dari kewajiban. Bukan gugur sih sebenarnya, dosa karena nggak melakukan itu. Hanya untuk melakukan di luar waktu itu perlu ada perintah yang lain. Jadi contohnya seperti sholat. Kenapa ada qada sholat? Karena Rasulullah SAW menyatakan man nama an salatiha aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau lupa tentang sholatnya, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Itu adalah perintah untuk qada. Nah, maka qada sholat itu, qada sholat perintahnya itu bukan wa aqimus sholah, tapi hadis yang tadi saya sebutkan. Kira-kira kalau misalkan Rasulullah SAW tidak menyatakan itu, maka ketika orang sudah kelewatan waktu sholat, ya udah dia sudah gugur waktunya dan dia nggak bisa bayar qada. Contohnya gini, zakat fitrah. Zakat fitrah itu waktunya kapan? Waktunya dari maghrib malam takbiran sampai pagi ketika sholat id. Zakat fitrah wajib untuk setiap orang muslim yang hidup ketika maghrib. Bahkan orang yang baru lahir ketika asar, orang lahir asar, lalu kemudian dia masuk maghrib, takbiran, dia sudah wajib bayar zakat fitrah. Yang pasti bayarnya bapaknya bukan dianya. Atau orang yang wafat tapi asar sebelum takbiran, maka dia tidak wajib zakat. Zakat fitrah. Nah, zakat fitrah waktunya adalah dari maghrib itu sampai ke sholat id. Waktunya segini. Tapi emang banyak orang yang membayar zakat fitrah dari awal itu lebih baik. Tapi biar antum tahu waktunya itu adalah dari maghrib sampai sholat id. Nah, orang yang lupa atau orang yang kelewatan tidak bayar di waktu ini dari awal Ramadan, engke akhirnya ketika mau lebaran malam takbiran dia malah sibuk mudik hingga akhirnya dia nggak bayar zakat di waktu ini. Dia kelewat sampai sholat. Ya sudah, dia sudah lewat waktunya dan tidak ada perintah untuk qada bayar zakat fitrah. Jadi ya udah, waktunya lewat, ya dia dosa, tapi nggak bisa bayar setelah itu. Karena kata Rasul, setelah sholat itu sodakoh bukan lagi zakat. Nah, inilah maksud dari al-qada'u bi amrin jadid. Perintah untuk qada itu adalah perintah yang baru. Kalau tidak ada perintah untuk qada, maka perkara itu tidak bisa diqada. Seperti zakat fitrah yang tadi. Itu kira-kira pembahasan kita hari ini tentang al-amru, dari definisinya, lalu kemudian sighahnya, terus kemudian kaidah, dan kita juga sudah kenal kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Mohon maaf tadi baterainya habis,
hingga akhirnya mati tapi sekarang hidup lagi. Dan karena ini dicolokkan, nyolok ke listrik, mungkin setelah tadi mati dan sekarang hidup lagi ada suara-suara yang mengganggu karena nyolok itu. Baik, mungkin seperti ini. Semoga bermanfaat. Hati-hati, jangan banyak keluar. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.